Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti menyebut Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah masih berkaitan dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN. Republik Indonesia Abdul Muti menjelaskan dalam Undang-Undang ASN saat ini tidak lagi dikenal istilah tenaga honorer. Pemerintah hanya mengenal dua kategori yakni ASN dan non-ASN. Sementara untuk ASN sendiri terdiri dari PNS dan P3K. Ia memaparkan hingga saat ini masih banyak guru di berbagai lembaga pendidikan yang belum berstatus ASN. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah melakukan pendataan secara akurat terkait jumlah guru non-ASN di daerah. Itu kan berkait dengan pemberlakuan Undang-Undang ASN, di mana dalam Undang ASN itu memang tidak lagi dikenal istilah honorer. Jadi yang ada adalah ASN dan non-ASN. ASN itu ada dua, yaitu PNS dan P3K. Nah, selama ini memang di lembaga pendidikan itu masih banyak guru yang dia belum berstatus ASN, baik P3K maupun PNS. Tapi memang kami sekarang ini berusaha untuk melakukan pendataan yang akurat, karena jumlah guru kita ini sangat sulit untuk didata karena ya berbagai hal. Pertama memang kita sekarang ini kan masih ada persoalan menyangkut distribusi guru. Sebenarnya kalau rasio guru kita secara nasional itu sudah cukup, tetapi ada sekolah dan daerah yang kelebihan guru, ada daerah dan sekolah yang kekurangan guru. Nah, inilah yang kemudian kami berusaha untuk melakukan pendataan dan penataan, sehingga dengan pendataan itu nanti kita akan bisa mengetahui dengan jelas bagaimana status para guru. Karena banyak, mohon maaf, guru honorer itu diangkat begitu saja oleh kepala sekolah tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan para kepala dinas, yang akhirnya kemudian ya kita mengalami masalah tadi. Karena itu ke depan kita ingin tata, karena ada juga guru bidang studi tertentu yang kurang. Misalnya guru agama itu kita masih kurang, guru olahraga kita masih kurang, dan guru bidang studi tertentu yang memang tidak bisa dirangkap oleh guru yang bukan sesuai bidangnya. Karena itu kita berusaha melakukan pemetaan itu, dan nanti tahun 2027 ini belum menjadi keputusan, ya masih menjadi pembahasan di tingkat kementerian antar kementerian, akan ada pengangkatan lagi, tapi kan pengangkatannya PNS, dan guru-guru itu boleh ikut, yang memenuhi syarat boleh ikut, yang tidak memenuhi syarat ya tidak bisa ikut. Karena itu memang harus ada upaya kita untuk peningkatan kompetensi supaya guru betul-betul profesional, mengajar sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kebutuhan kita. Abdul Muti menambahkan, pada tahun 2027, pemerintah kembali membuka pengangkatan guru PNS. Guru honorer yang memenuhi persyaratan diperbolehkan mengikuti seleksi tersebut, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak dapat mengikuti tes. Selain itu, pihak kementerian juga terus berupaya meningkatkan kompetensi guru agar mampu menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, mengajar sesuai bidang keahlian, serta memenuhi kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Bunga dan Mastike, Bali TV.